Selamat malam, Mem. Yeah, thank you for being here. I'm really happy to see you tonight. So welcome in English class. Ketemu lagi dengan saya, Elsa. Kita masih di modul 5 sesuai dengan LMS. Modul 5 Unit 2, Let's Go. Setelah sebelumnya, kemarin itu kita mendiskusikan topik ini. Tapi sebelum saya mulai, silahkan Bapak Ibu dikondisikan. Saya harap semuanya on cam ya. Oke, baik. Saya rasa Bapak Ibu sudah cek LMS-nya. Jadi sesuai dengan LMS, kita hari ini fokus pada refleksi. Ya. Tapi sebelum refleksi saya ada Kahoot ya. Tapi ini hanya beberapa saya tampilkan. Nanti silahkan lebih lanjut dicek di dalam LMS-nya masing-masing. So this is some of the classroom English that we can use when teach English to our students related to the topic Let's Go. Nah, instruksinya adalah match each statement of the classroom language to its function. Nah, classroom language-nya yang ini. Cut the vegetables into small pieces. Ya, kemarin pada saat kita diskusikan topik ini ada kalimat perintah seperti ini ya. Cut the vegetables into small pieces. So we have 4 options. Yang pertama, itu fungsinya apa ya? Yang pertama itu promote hygiene and set routines before beginning a cooking activity. Sebentar saya keluarkan dulu. Ini dia. Ada 4 ya. Kemudian yang orange itu encourage speaking practice and sharing opinions using descriptive language. Yang blue teaches action verbs while guiding students in the cooking process. Dan yang terakhir yang green provides positive feedback and reinforce motivation through practices. Fungsinya ini yang mana Bapak Ibu yang tadi yang cut the vegetables into small pieces. Cut. Berarti itu lebih kepada action verbs ya. Teaches action verbs while guiding students in the cooking process. Oke, that is the classroom activities. Nah, kemudian yang berikutnya, wash your hands before we start. Ini juga classroom English yang kita gunakan pada saat topik Let's Cook. Opsinya sama. Kira-kira fungsinya yang mana ya? Promote hygiene, encourage speaking practice, teaches action verb, provide positive feedback. Ya, Pak Amin, Mr. Amin. Wash your hands before we start. Red, 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 red. Yang red ya, promote hygiene and sets routine before beginning a cooking activity. Okay, thank you, Mr. Abid. And then the third one, great job, your dish looks delicious. Nah, ini juga kita sometimes we express this to appreciate what our students doing. Nah, pilihannya sama, promote hygiene, teaches action verb, encourage speaking practice, or provide positive feedback. Yang pastinya yang green ya, provides positive feedback and reinforces motivation through practices. Oke, satu lagi. Oke, hanya 3 saja. Nah, itu adalah contoh daripada ekspresi atau classroom English yang bisa kita gunakan. Nah, refleksi kita kali ini berfokus pada ini. Metode pengajaran bahasa language teaching method. Ya, so when teaching English to our students, we don't teach them grammar. We don't teach them rumus-rumus. Misalnya, simple present, rumusnya subject plus predikat plus objek misalnya gitu ya. So we don't do that kind of method anymore. Itu disebut dengan grammar translation method. Tapi kita lebih kepada bagaimana sih sebenarnya metode pembelajaran bahasa Inggris terkhususnya pada young learners itu sendiri. Nah, di modul 5 unit 2 ini kita akan berfokus pada language teaching method yang disebut dengan content and language integrated learning. Ya. Atau ini disingkat dengan CLIL. Integrasi pembelajaran bahasa yang terintegrasi dengan konten. Ya. Karena tujuan dari belajar bahasa itu hanya sebagai tools, alat ya, alat untuk memahami konten atau isi. Jadi dalam teori CLIL ini ada 4 framework yang kita fokuskan. Yang pertama itu terdiri dari kontennya yang bukan sekedar topik tetapi sebagai sarana untuk mengembangkan
kompetensi berbahasa. Contoh sederhananya yaitu ketika kita topiknya misalnya life skill, berarti kontennya yaitu terdiri dengan misalnya alat-alat yang ada di dapur, begitu ya. Kemudian yang kedua dari framework CLIL itu adalah communication. Ya, communication di sini adalah bahasa digunakan untuk berdiskusi, mengekspresikan ide. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian kognisi, developing thinking skill, ada classifying, predicting, kemudian problem solving. Ini juga merupakan salah satu pendekatan pembelajaran mendalam, ya. Jadi pembelajarannya itu lebih kepada deep learning dibandingkan dengan surface learning. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah culture, understanding different perspective, tradition, and ways of living. Ya, kemarin topik kita di kelas adalah to tell students how to make gado-gado. Gado-gado is one of Indonesian traditional food, ya. Jadi di situ mereka belajar, oh, gado-gado itu budaya Indonesia. Nah, kita kupas satu-satu. Yang pertama itu adalah konten. Ya, pembelajaran bahasa yang terintegrasi dengan konten. Tadi kita putuskan topiknya adalah cooking. Maka kontennya adalah vocabulary related to kitchen utensil. Ada spoon, fork, pan, knife, blender. Kemudian ada cooking actions-nya, pakai imperatif chop gitu ya. Boil, fry, stir, mix. Dan kemudian ada makanan-makanan umum. Yang kita pelajari kemarin adalah gado-gado. Dan juga apa satu lagi ya? A pancake. Kalau di sini contohnya bisa fried rice, pasta, soup, sate. Jadi dengan konten seperti ini, peserta didik mempelajari proses-proses sederhana seperti bagaimana urutan daripada cooking steps-nya. Itu kontennya. Kemudian masuk ke kognisi, ya, pengetahuan. Kalau yang kita pelajari kemarin adalah practicing higher order thinking, keterampilan berpikir kritis. Ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam, ya. Seperti matching cooking verb with action, ya, cutting board, apa kemarin itu chop gitu ya. Kemudian sequencing steps in making a dish. Kemudian the students also can compare ingredients and discuss why certain dishes are healthy or special. Kemudian yang berikutnya adalah communication. Nah, ini tadi kita tidak mengajari pola di sini ya, tapi lebih kepada mendorong peserta didik untuk mengutarakan, mengekspresikan apa yang mereka lihat secara real, ya, sesuai dengan pengalaman mereka. Contohnya kemarin ada gambar, this is a pan, we fry eggs in a pan. This is cutting board, we chop vegetables and cucumber in the cutting board. Contohnya seperti itu. Kemudian bisa juga peserta didik itu role playing, ya, explain recipes. Contohnya kemarin sudah ke depan ya Bapak Ibu, ada grup yang maju, setiap grup dari Anda maju. First prepare the cutting board, and then chop the vegetables, then mix, and then finally serve, gitu ya. Jadi itu pola-pola yang bisa kita lakukan. Nah, dalam CLL ini diinstruksikan atau disarankan untuk melakukan kerja kelompok karena itu adalah bisa untuk mendorong interaksi, negotiation, dan cooperative learning dalam pembelajaran. Nah, kemudian terakhir tentang culture-nya. Nah, kemarin kita kontennya adalah contohnya gado-gado, ya. Bisa dibandingkan dengan, oh, gado-gado itu national food, bisa di-compare dengan international food, let's say pancake, or let's say pizza, let's say pasta gitu ya. Kemudian yang terakhir itu this builds awareness of food tradition across cultures. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan apa tadi ya, content language integrated learning. Jadi pembelajaran bahasa terintegrasi dengan learning. Nah, ini contoh classroom activity yang bisa kita lakukan di dalam kelas, ya, tapi nanti bisa di-adapt sesuai dengan kondisi masing-masing daripada siswa. Ya, first we could ask student to do a simple cooking timeline. Contohnya sandwich is not really complicated food ya, atau pancake, atau seperti yang kita kemarin buat gado-gado ya. And then in groups, participants choose one Indonesian or international dish. Mungkin ini bisa kita bagi nanti dalam kelompok. Misalnya two group will talk about national food and two other will talk about international food. Nanti kita bagi ya. And then list the utensil. Berarti ini masuk ke kontennya. Utensilnya apa? Misalnya if we decide to make gado-gado, utensil yang digunakan apa? Ingredients-nya apa? And what is the steps in English? And then design a timeline or flow chart or how the dish is made. Ya kan? Kemudian habis itu masuk ke each group present atau sharing the recipe timeline to the class and in English.
Kemudian ya ini tadi manfaatnya aktivitas ini combine subject content. Subject content-nya itu cooking and food with language learning. Ada listening-nya, ada speaking-nya, ada writing-nya, ada reading-nya. And supports high order critical thinking. Ya. Dan yang paling penting itu adalah intercultural awareness. Nah, jadi metode seperti ini bisa sangat kita terapkan ya. Karena anak-anak itu lebih kepada pembelajaran bahasa yang terkait dengan real world mereka. Oke, saya ada pertanyaan. Kita bisa diskusikan bareng-bareng di sini. Sebentar. Kira nanti kendalanya apa ya pada saat mengajar topik ini? Nah, di sini ada dibuat contohnya nih. Apakah kendalanya mengingat kata-kata kerja yang digunakan related to cooking, misalnya chop, mix, stir, cut gitu ya. Apakah itu susah? Kita diskusikan sama-sama. Atau yang susah itu sequencing steps-nya. Kayak kemarin, first you have to prepare, atau nggak usah pakai subject ya. First prepare the cutting board. Then boil the potatoes and other vegetables. And finally, the food is ready to serve. Gitu. Itu susah nggak sequencing step-nya? Atau yang susah itu adalah memberikan instruksi yang jelas, ya, speaking fluently while demonstrating action. Kira-kira yang mana sih gitu? Coba dapat dari kelompok 1. Sekarang kita diskusikan ya. Sekarang kita tunggu grup lain. Lihat kelompok 1, the difficulty I encounter in this topic using the correct action verb. Yeah, giving a clear explanation using English language because I'm nervous. Yeah, sometimes we're nervous. We are teacher and sometimes nervous is our friend ya. Nervousness. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Artinya yang penting kita prepare ourselves. Using the correct action verb. Berarti nanti ini harus disesuaikan dengan utensil yang kita punya. Contohnya cutting board. Fungsinya apa? Ya, to cut. Kemudian blender. Fungsinya apa gitu ya. Kita kasih contoh. Oke, saya masih hitungannya sebentar. Artinya di TPR itu kita mendemonstrasikan langsung ya dengan gerakan tubuh. Misalnya stand up, nah, hitungannya tuh langsung berdiri tuh. Stand up, responnya tubuh ya. Chop gitu ya, potong. Kita pakai tangan atau pakai picture atau pakai ilustrasi yang ada gitu ya. Nah, dari kelompok 1 lagi tadi nervousness ya masalahnya ya. To handle my nervousness, I would always practice how to explain it first by myself. Oke, practicing ya. Or with my colleagues so they can give me suggestion on what should I improve in my explanation. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sendiri, misalnya guru yang mengajar bahasa Inggris, misalnya Bapak Ibu sendiri, mungkin bisa di dalam grup ya. Karena di sekolah misalnya rata-rata ini kan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi kita bisa praktis nanti di dalam grup kita sendiri, di grup WA ya. And for the action verb, I must often practice my vocabulary by watching more English, relating content, and read English relating article or story. Kemudian masih dari kelompok 1, the strategies that I feel helpful are pertama, bringing the actual cooking tools to the class and demonstrate practice it on site. Ini good idea ya, memang kita butuh nanti effort yang lebih ya, bawa panci beneran gitu ya, rice cooker beneran nggak apa-apa. Tapi anak-anak biasanya senang. Biasanya memang topik ini lebih kepada proyek ya. Kalau anak saya itu di TK-nya mereka ada topiknya Let's Cook. Jadi guru-gurunya itu membawa ke McDonald gitu ya. Jadi mereka melihat bagaimana cara pembuatan popcorn. Memang penjelasannya dalam bahasa Indonesia, tapi kurang lebih seperti itulah konten language integrated learning itu. Jadi pembelajaran bahasa yang terintegrasikan dengan konten yang bisa dialami peserta didik secara langsung. Atau bisa juga ini misalnya pada saat Hari Pendidikan Nasional misalnya ya. Jadi kita minta siswa demo masak pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya bisa juga, tapi sebelumnya latihan di kelas ya. Using the picture for better depiction. Ya betul ya, kita bisa pakai gambar lebih sederhananya dan lebih simple. Oke, Bapak Ibu, jadi itulah refleksi untuk modul 5 unit 2 Let's Cook. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan idenya masing-masing. Saya sangat senang bergabung dengan Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya silahkan LMS-nya sudah bisa dibaca-baca. Saya kira topik ini tuntas ya. Ada kuis terkait dengan modul ini, silahkan dikerjakan. Saya akan pantau lewat LMS.
Kita ketemu lagi di pertemuan offline selanjutnya. Terima kasih.